Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, dan dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan beserta rangkaiannya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang dirahmati oleh Allah. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang ngabuburit antara berkah dan waspada membatalkan puasa. Ibu-ibu yang berbahagia, suasana sore menjelang waktu berbuka puasa memiliki cerita tersendiri di negeri kita ini. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, terkadang kita menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi ini di negeri kita tercinta ini dinamakan dengan ngabuburit. Hanya saja terkadang ngabuburit kita ini tidak berpahala. Karena apa? Karena kita terlalu larut menikmati sore menjelang maghrib. Tidak pula kita jarang menggunakannya sebatas untuk nongkrong di pinggir jalan, menonton reel video di media sosial, ataukah sebatas tidur-tiduran sambil menunggu waktu berbuka tiba. Padahal waktu ngabuburit itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif yang bernilai ibadah. Tentu saja di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini sebagai momen untuk panen pahala. Sayang sekali apabila waktu 1 bulan dalam 1 tahun ini tidak kita manfaatkan dengan baik. Bahkan berpotensi memicu untuk membatalkan puasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atasu. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak memperoleh apa-apa, tidak memperoleh pahala apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus saja. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa tips ngabuburit yang memiliki nilai positif dan menghasilkan pahala serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an dan aku pula yang akan menjaganya. Bulan Ramadan dikenal dengan istilah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Selain kitab suci Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan, Rasulullah juga menjadikan momen Ramadan untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ramadan untuk lebih intens membaca Al-Quran. Dan para ulama terdahulu juga melakukan serta menghatamkan Al-Quran 1-2 kali dalam 1 bulan. Dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan tadarus Al-Quran. Yang kedua adalah berbagi takjil. Istilah takjil barangkali tidak asing bagi umat Islam. Takjil merupakan makanan dan minuman yang mengawali untuk berbuka puasa. Biasanya takjil ini berupa makanan atau minuman yang manis yang kita bagikan, kita sedekahkan kepada umat Islam yang lain. Dan tampaknya takjil ini sudah menjadi tradisi di kalangan kita, juga tradisi di musola-musola atau masjid. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang ketiga, iktikaf di masjid. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama yang dirahmati oleh Allah, menghabiskan waktu ngabuburit dengan beriktikaf di masjid juga memiliki nilai ibadah yang cukup tinggi. Ibadah ini dilakukan dengan cara berdiam diri di dalam masjid sambil memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini juga sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat menjelang berbuka puasa. Bahkan Rasulullah sendiri menjadikan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan untuk banyak-banyak beriktikaf di masjid. Sebab momen-momen tersebut adalah momen di mana berpotensi untuk turunnya Lailatul Qadar. Yang nomor 4 adalah menuntut ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu ngabuburit kita. Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Ibu-ibu bisa mendengarkan kajian-kajian Islam melalui media sosial, melalui televisi, dan melalui media-media yang lain. Banyak para pendakwah milenial yang mempunyai konten Islami yang bisa kita akses. Selain itu, tidak jarang juga kiai-kiai pesantren yang mengadakan live streaming pengajian dari pesantren masing-masing. Ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak hadis yang menyinggung soal keutamaan pahala menuntut ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari jadikan momen Ramadan tahun ini lebih maksimal lagi dalam beribadah. Mari kita menjadikan momen Ramadan ini untuk banyak-banyak meraih pahala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.